Halo kawan Flash, bagi sebagian besar orang Madiun pasti punya pengalaman atau kenangan tersendiri di Taman Wisata Umbul Square. Bagaimana wajah Taman Umbul saat ini? Yuk kita tengok. Yuk, let's go, let's go. I just realized. Halo kawan Flash, saat ini saya sudah bersama dengan Mas Widi, marketing dari Umbul Square. Dan Mas, boleh cerita-cerita Mas, gimana Umbul Square ini sebelum dan sesudah pandemi? Baik, terima kasih kesempatannya. Di sini saya akan menceritakan dampak dari pandemi ini. Jadi sebelum ada dampak virus corona ini, Mbak, Taman Wisata Umbul di awal tahun itu sebenarnya sedang masa musim kunjungan. Jadi banyak dari lembaga-lembaga yang datang ke sini. Sampai akhirnya pada pertengahan Maret kemarin di seluruh dunia, di Indonesia terkena pandemi yang dampaknya sangat luar biasa, termasuk di Taman Wisata Umbul. Kami harus meng-cancel banyak sekali lembaga dan juga sekolah-sekolah yang sudah reservasi ke kami. Jadi memang adanya pandemi ini untuk pariwisata, khususnya bagi Taman Wisata Umbul, memang sangat besar sekali dampaknya. Karena secara langsung mengurangi pendapatan pada waktu kunjungan, pada waktu musim kunjungan, puncak kunjungan, seperti itu, Mbak. Jadi sempat vakum ya Mas? Iya, kita sempat vakum mulai dari pertengahan Maret sampai kita dibuka lagi di awal Agustus. Iya, benar. Cukup lama ya? Cukup lama. Ada yang disiapkan nggak Mas? Ada hal baru yang dimunculkan setelah masa vakum itu? Oh ya, baik, terima kasih. Yang pasti untuk menghadapi pandemi ini, setelah kita menjabat izin untuk buka kembali, yang pertama kita siapkan adalah piranti ataupun alat-alat kesehatan ya, Mbak. Jadi mulai dari penyediaan tempat cuci tangan, lalu juga APD untuk petugas kita di lapangan, face shield, masker, termogan, lalu juga pastinya kita ada penyemprotan. Dan juga untuk menarik pengunjung, kan karena kita sudah lama vakum, jadi memang harus ada sesuatu yang baru dan juga sesuatu yang bisa menarik pengunjung. Ada beberapa yang sudah kita siapkan, Pak, mulai dari banyak sekali diskon di sini, karena kami sadar bahwa pandemi ini secara tidak langsung juga berdampak dengan ekonomi rakyat. Maka kami dari Taman Wisata mengakali bagaimana dampak ekonomi ini tidak menghalangi masyarakat untuk berwisata. Salah satunya adalah dengan memberikan banyak sekali diskon, Mbak. Mulai dari diskon pintu masuk, kita di weekday ada diskon sampai 50%, dan juga di bagian wahana-wahana kita ada diskon 50%. Jadi setengah harga semua ya? Ya, setengah harga semua. Dan juga untuk di sore hari, mulai dari jam 3 sore sampai malam, kan kita bukaannya dari setengah 8 sampai jam 10 malam seperti itu. Di sore hari kita tiket masuknya hanya Rp5.000. Semua hari itu? Iya, setiap hari. Iya, tujuannya adalah untuk bisa menarik pengunjung untuk tetap bisa berwisata di Taman Wisata Umbul seperti itu. Yang pasti tetap mematuhi protokol kesehatan. Iya, benar, dengan protokol kesehatan, menjaga jarak, terus juga kita ada pembatasan jumlah kunjungan. Oh, ada pembatasan. Iya, Mbak. Jadi ada pembatasan kunjungan itu tidak lebih dari 50% dari kunjungan di hari normal. Seperti itu. Oke, barangkali banyak mau lihat hewan-hewan yang ada di sini. Kita boleh. bisa lewat jalur sebelah sini, Pak. Mari silakan. Oh ya Mas Widi, saya Ya. dengar mau ada ini pasar malam ya di Umbul. Iya, benar sekali, Mbak. Jadi ini merupakan salah satu bentuk promo kita. Kan selama ini di Taman Wisata Umbul itu memang bukanya sampai malam, tapi hegemoninya belum sampai keluar gitu ya, Mbak. Jadi ini bertepatan dengan selesai pandemi ini, kita promosikan kalau Umbul buka kembali, plus kita promosikan juga untuk yang wisata malamnya Taman Wisata Umbul, Mbak. Jadi nanti mulai dari tanggal 12 sampai 19 September 2020, mulai dari jam 3 sore sampai jam 10 malam, itu nanti di Taman Wisata Umbul akan ada namanya Pasar Malam ing Umbul. Ya, jadi nggak jauh-jauh beda sama dengan pasar malam yang di tempat-tempat lain. Mungkin bedanya di sini adalah
adanya pengetatan di bagian protokol kesehatan seperti itu. Jadi nanti pintu masuknya gratis, Mbak. Ya. Gratis. Jadi ya silakan barangkali teman-teman yang mau berwisata ke pasar malam Ing Umbul bisa datang aja langsung jam 3 sampai jam 10 malam, mulai tanggal 12 sampai 19 masuknya gratis. 7 hari. Itu selama 7 hari ya. Dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi datang ke sini tetap bermasker, nanti sampai depan kita termogan seperti itu. Ya, ada apa aja Mas di pasar malam? Oh ya, oke. Jadi nanti selama 1 pekan itu di Taman Wisata Umbul di pasar malamnya itu selain kita ada bazar pastinya pedagang-pedagang, terus nanti juga ada hiburan-hiburan wahana. Nanti selama sepekan itu ada live musik. Ya, ada live musik. Ini pengisi acara mulai dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Itu nanti berbagai genre musik, Mbak. Jadi ada dangdutnya ada angklungnya ada popnya ada musik Islami juga ada, seperti itu. Menarik sekali ya Mas, apalagi kalau Iya. gratis tuh pasti saya suka. Ya benar, ini promo, Mbak. Oh iya, dalam rangka dalam promo. rangka promo ya Mas. Iya benar. Mas, ini sawi ya? Iya benar sekali. Jadi begini Mbak, kami informasikan sekali lagi karena masalah pandemi ini sangat berpengaruh sekali dengan operasional kita. Karena harus diakui kunjungan kan tidak sama dengan pada waktu sebelum pandemi. Nah, biaya operasional kita salah satu yang terbesar adalah di bagian pakan satwa kan seperti itu. Untuk mengakalinya adalah manajemen memutuskan untuk menanam sendiri pakan-pakan satwa yang bisa ditanam sendiri di area-area yang masih terbuka. Seperti Mbak bisa lihat ini ada sawi. Nanti di sebelah sana juga ada kangkung. Nanti di bagian area tengah sana ada mentimun. Di area belakang ditanami buah-buahan. Ada pepaya, ada pisang, ada jagung. Tujuannya adalah untuk menyuplai pakan satwa seperti itu, Mbak. Jadi kekurangan ya Mas pemasokannya? Iya benar sekali karena memang untuk pendapatan sendiri biaya produksi kita sebagian besar bergantung dengan pendapatan dari pengunjung. Maka dari itu Harga tiket itu ya? iya benar sekali. Maka dari itu untuk tetap dapat beroperasi dengan baik tanpa menambah pengeluaran, kita memutuskan untuk menanam sendiri pakan satwa apa yang bisa ditanam seperti itu, Mbak. Khusus untuk herbivora ya? Iya, khusus untuk herbivora. Untuk yang karnivora? Untuk yang karnivora kita tetap beli, Mbak. Tetap beli? Iya, untuk karnivora kita harus tetap beli seperti itu. Ini untuk mengobati berbagai macam permasalahan kulit, Mbak, biasanya gatal-gatal, panu, kadas, kurap. Belerang itu? Iya, ini nanti dialirkan ke kolam belerang sendiri. Jadi kolam belerang sama kolam renang itu beda. Beda kolam. Ya. Sumbernya dari mana ya Mas belerangnya ini? Iya, jadi ini merupakan salah satu keajaiban alam yang ada di Taman Wisata Umbul. Barangkali saya boleh cerita sedikit ya. Jadi pada zaman dahulu ini leluhurnya namanya adalah Eyang Kin Rangkusumo. Jadi Kin Rangkusumo itu adalah yang babat Umbul sini. Kin Rangkusumo namanya lah. Pada sewaktu-waktu beliau itu sedang semedi atau beristirahat lah di sini. Bersemedi, beristirahat di sini, lalu tiba-tiba di dekatnya itu muncullah sumber air belerang ini. Oke, lalu sang Eyang berujar nanti suatu saat daerah ini saya namakan Umbul. Jadi Umbul itu berasal dari kata mumbul. Air belerangnya mumbul-mumbul seperti itu. Mumbul-mumbul tuh muncul. Iya benar, karena memang kan kita jauh dari gunung, jauh dari Iya, bukit. Ini dataran Dataran rendah, tapi kita ada air belerangnya seperti itu. Jadi ini adalah kegiatan kirap budaya pada waktu Suro. Ini melibatkan tidak hanya dari manajemen Taman Wisata Umbul, tapi juga dari sekolah-sekolah sama dari masyarakat. Jadi nanti ada di kirap tumpeng, kirap pusaka, lalu diakhiri dengan di sumber air belerang, diruat seperti itu.
Nah, ini kita masuk di area taman ya, Taman Amarta gitu, Mbak. Ini adalah spot yang biasanya digunakan untuk pengunjung beristirahat, terus berfoto-foto selfie seperti itu. Jadi di sini selain ada tumbuh-tumbuhan disertai dengan penjelasannya untuk edukasi, kita juga menyediakan ada beberapa tempat untuk berfoto-foto. Ada gambar-gambar 3 dimensi di bagian tembok. Ada wahana baru apa, Mas? Oh ya, baik. Jadi di Taman Wisata Umbul ini kita ada 2 wahana baru, Mbak. Ada 2 wahana baru mini, ada mini roller coaster dan juga kereta mini. Nah, jadi mini roller coaster itu sama kayak roller coaster kayak gini, tapi tempatnya ada di bawah. Ini biasanya untuk adik-adik, gitu kan. Kadang-kadang kalau adik-adiknya pengen naik tapi nggak berani, nah ada pilihannya. Yang satunya lagi ada kereta mini, Mbak. Jadi kereta mini itu nanti dia muter di area wahana bagian tengah. Seperti kereta kelinci gitu ya, Mas? Iya, seperti kereta kelinci. Kita lagi naik wahana Biang Lala. Duh, kita bisa lihat pemandangan Kabupaten Madiun. So, kawan kelas, kalau mau refreshing, mau pergi kemana aja, nggak perlu jauh-jauh. Kemarin kita sudah ke Watu Rumpuk, sekarang kita di Umbul Square. Karena di sini sudah banyak wahana dan fasilitas yang menarik dan gak kalah tentunya dengan yang ada di kota-kota besar. Sampai jumpa lagi di Madiun Flash selanjutnya. Dadah! Dadah!